Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Ummu Sulaim, kisah wanita yang paling mulia maharnya. Pada zaman Rasulullah hiduplah seorang wanita yang cantik, cerdas dan berakhlak mulia. Dialah Ummu Sulaim yang bernama lengkap Ruimasa. Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ganam bin Adi bin An-Najjar al-Ansyariyah al-Hazrajiyah. Berkat sifat-sifat yang agung, Ummu Sulaim dilamar Malik ibnu Nadar. Buah pernikahan keduanya lahirlah seorang anak bernama Anas. Ummu Sulaim termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar. Dengan penuh keyakinan, Ummu Sulaim tanpa ragu meninggalkan kebiasaan orang jahiliyah dari menyembah berhala. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memeluk Islam, agama yang paling benar dan diridai Allah. Suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya. Malik sangat marah begitu istrinya telah masuk Islam. "Apakah engkau telah musyrik?" Ummu Sulaim menjawab dengan penuh keyakinan dan keteguhan. "Aku tidak musyrik tetapi aku telah beriman." Ummu Sulaim membimbing anaknya, Anas, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. "Katakanlah la ilaha illallah," dan "Katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Anas melakukannya. Melihat keadaan itu, Malik berkata kepada Ummu Sulaim, "Janganlah merusak anakku." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya aku tidak merusaknya, akan tetapi aku mengajari dan membimbingnya." Suatu ketika, Malik pergi menuju Syam. Di dalam perjalanannya ia bertemu dengan musuhnya, dan mati terbunuh. Mendengar kematian suaminya, ia berkata, "Aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku ASI." Ia kemudian berkata lagi, "Aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa." Kebaikan Ummu Sulaim diungkapkan Anas bin Malik pada sebuah majelis. "Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dan telah menjagaku dengan baik." Ummu Sulaim menyerahkan si jantung hatinya, Anas, sebagai pelayan di sisi seorang pengajar manusia dengan segala kebaikan, yakni Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyambutnya hingga sejuklah kedua mata Ummu Sulaim. Hari terus berganti. Orang-orang pun memperbincangkan Anas bin Malik dan ibunya dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Kemuliaan dan kebaikan Ummu Sulaim terdengar di telinga Abu Talhah, seorang hartawan di zaman itu. Dengan penuh cinta dan kekaguman sehingga ia berusaha untuk meminang Ummu Sulaim. Abu Talhah pun melamar Ummu Sulaim dengan mahar yang mahal sekali. Namun, lamaran itu ditolak Ummu Sulaim. "Tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Abu Talhah, bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga si Fulan? Sesungguhnya bila kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakarnya." Terasa sempitlah dada Talhah. Ia pun pergi dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Namun cintanya yang tulus membuat Talhah kembali datang dengan mahar yang paling istimewa. Dengan harapan Ummu Sulaim bisa luluh dan mau menerimanya. Sebagai dayah yang cerdas, Ummu Sulaim tak silau dengan harta, kehormatan, dan kegagahan. Lalu ia berkata dengan santun, "Tidak pantas orang yang sepertimu akan ditolak, wahai Abu Talhah. Akan tetapi engkau seorang kafir sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah denganmu." Lalu Abu Talhah berkata, "Itu bukan kebiasaanmu." Ummu Sulaim berkata, "Apa kebiasaanku?" Ia berkata, "Emas dan perak." Ummu Sulaim menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak. Akan tetapi aku hanya inginkan darimu adalah Islam." Abu Talhah lalu berkata, "Siapakah orang yang akan membimbingku untuk hal itu?" Ummu Sulaim berkata, "Yang akan mengenalkan hal itu adalah Rasulullah." Pergilah Abu Talhah menemui Nabi. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Saat melihat Abu Talhah, Nabi bersabda, "Telah datang kepada kalian Abu Talhah yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman." Lalu Abu Talhah datang dan mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh Ummu Sulaim terhadapnya. Abu Talhah pun akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang telah dipersyaratkannya, yakni Islam. Sabit, seorang perawi hadits, berkata, "Dari Anas tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim yang mana maharnya adalah al-Islam." Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.